Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu sukses. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang ekspor. Ini ada pertanyaan, bagaimana caranya ekspor ayam ke Vietnam? Ya, ada yang tanya ke Malaysia, ada yang mau kirim ke Dubai. Jadi hampir sama ya, nanti kita bahas. Ada yang menanyakan bagaimana caranya ekspor 10 ekor ayam ke Vietnam. Baik ya. Sebelum saya menjawab cara ekspor, ini prosedur karantina ya yang terjadi. Jadi di pelabuhan atau di bandara itu ada dua instansi yang mengurusi masalah ini. Pertama adalah karantina, kedua ada pihak bea cukai. Jadi saya hanya akan menerangkan tentang prosedur karantina. Untuk yang bea cukai terus terang saya tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menjawabnya. Untuk ekspor itu beda dengan impor. Jadi ekspor itu kan barangnya akan diterima oleh negara penerima atau itu negara tujuan. Jadi tentu saja peraturannya itu sesuai dengan negara tujuan. Jadi pertama adalah bahwa teman-teman yang akan mengirim hewan, dalam hal ini ayam, ke Vietnam atau ke Malaysia, apalagi dalam masa pandemi COVID seperti ini, adalah harus ada impor permit atau izin memasukkan hewan ke negara tujuan. Jadi pihak eksportir dari Indonesia harus menghubungi penerima di sana untuk mencarikan apa yang disebut namanya impor permit. Jadi impor permit nanti isinya adalah bahwa persetujuan memasukkan barang tersebut dengan persyaratan-persyaratan kesehatannya. Jadi seumpamanya bahwa hewan itu harus divaksin, katakanlah flu burung, atau hewan itu harus bebas flu burung dengan model pemeriksaan PCR atau ELISA test atau cukup HAI test atau bagaimana, atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan, cukup dengan surat kesehatan saja. Jadi di import permit berbunyi apa yang harus dilakukan teman-teman karantina sebelum mengeluarkan hewan tersebut dari pelabuhan atau sebelum sertifikasi. Jadi pertama adalah impor permit ya. Tadi sudah kita terangkan. Karena ini ayam itu termasuk hewan ternak, jadi harus ada rekomendasi pengeluaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Jakarta. Ya, ini harus diurus dulu ya, import permit, kemudian rekomendasi pengeluaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ketiga adalah surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Jadi seandainya ekspornya melalui Semarang, SKKH ini diterbitkan dari daerah asal hewan tersebut. Jadi kalau ayamnya itu dari Kabupaten Semarang, sebelum dibawa ke bandara itu harus membawa surat keterangan kesehatan dari Dinas Peternakan Kabupaten Semarang. Baru dibawa ke karantina untuk dilakukan perlakuan sesuai dengan permintaan negara tujuan. Jadi kalau harus divaksin ya harus divaksin dulu. Kalau harus diadakan masa karantina untuk pengasingan harus dilakukan pengarantina dulu. Kalau harus didesinfeksi dulu oleh teman karantina. Kalau bebas terhadap flu burung dengan metode pemeriksaan HAI harus dilakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan negara tujuan, sesuai dengan import permitnya. Jadi seperti itu. Jadi setelah dibawa ke karantina dengan membawa import permit, rekomendasi dari Dirjen Peternakan dan SKKH, teman-teman karantina melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan permintaan negara tujuan, kemudian baru disertifikasi oleh karantina. Jadi kalau diomongkan mudah, nanti pelaksanaannya itu perlu kesabarannya yang tinggi karena nunggu lama import permit, Dirjen Peternakan, SKKH, baru karantina. Nah itu memang kalau ekspor itu memang tidak
bisa semau kita ya, jadi harus sesuai dengan negara tujuan permintaannya apa. Nah, biasanya pertanyaannya yang kedua itu adalah apakah di karantina. Nah, kalau di karantina itu sesuai tadi sudah saya jelaskan, sesuai permintaan negara tujuan. Kalau negara itu tidak memerlukan di karantina di Indonesia ya begitu membawa SKKH, membawa rekomendasi dari Dinas Peternakan, sudah ada import permennya, kemudian langsung diperiksa kesehatannya, dicek dengan inspeksi dan lain-lain, kemudian langsung disertifikasi. Pertanyaan berikutnya adalah bayarnya berapa. Jadi untuk pembayaran ekspor itu murah, jadi seperti mentransportasikan di dalam negeri. Untuk ayam ya, untuk ayam kesayangan seperti ayam hias dan ayam Bangkok ya, yang bukan untuk konsumsi, bukan ternak, untuk tujuan konsumsi, itu pembayaran adalah, pemeriksaannya adalah Rp3.000 per ekor. Itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2016. Kemudian kalau harus didesinfeksi per ekornya adalah Rp200. Jadi per ekor 3.200 ya, itu pemeriksaan dan desinfeksi. Kemudian kalau membawa 10 ekor berapa bayarnya? Jadi pembayarannya hanya 10 kali 3.200, jadi 32.000 tambah 5.000 jadi Rp37.000. Kemudian pembayarannya, sebelum pembayarannya itu kalau hanya dilakukan pemeriksaan dan desinfeksi. Kalau negara tujuannya memerlukan pemeriksaan laboratorium, berarti harus ditambah pemeriksaan laboratoriumnya pembayarannya. Jadi tergantung. Kalau pakai PCR berarti tambah 475.000. Kalau laboratoriumnya cukup dengan ELISA berarti per sampelnya adalah Rp225.000. Kalau HAI tes lain lagi, jadi ada bermacam-macam pemeriksaan laboratorium tergantung dari permintaan negara tujuan sesuai dengan import permitnya. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa pembayaran karantina sekarang tidak tunai, tapi pembayarannya ke kas negara langsung. Jadi pengguna jasa atau eksportir yang dalam negeri yang mau ekspor, setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian hewannya sehat, kemudian dia harus untuk mengambil sertifikatnya dia harus membayar namanya penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2016 yang saya sebutkan tadi. Jadi pembayarannya tidak tunai atau cash, pembayarannya lewat ATM dengan dikirim ke kas negara langsung. Jadi caranya gini, begitu mau ngambil sertifikat, pengguna jasa itu nanti akan diberi kwitansi atau diberi nomor dan nomor kode billing untuk membayar melalui ATM atau alat elektronik pembayaran yang lain. Jadi begitu dibuka ATM, diklik pajak, diisikan kode billingnya, kemudian akan keluar itu untuk membayar apa saja. Setelah dicocokin dengan kwitansinya sama, diklik kirim, nanti ada terkirim, kemudian diambil struk pembayarannya, itu notanya dibawa ke kasir, menunjukkan bahwa sudah membayar, kemudian bisa diambil sertifikat karantinanya. Jadi kalau ada mungkin oknum ya yang meminta uang melalui nomor rekening atau bahkan penipuan online yang harus membayar karantina melalui rekening sekian, itu berarti ada salah. Begitu teman-teman YouTube semua. Dan saya ingatkan bahwa untuk ekspor ini selain karantina ada instansi bea cukai di border itu. Monggo dihubungi bea cukai apakah ada prosedurnya atau perlu cukup karantina saja ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu sukses dan Indonesia menjadi lebih baik.